Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 211. Setelah pria Parubaya naik ke atas panggung, dia mulai berbicara. Namun, dia berbicara dalam bahasa Burma, dan seorang penerjemah di sebelahnya menerjemahkan kata-katanya ke dalam bahasa Mandarin. Untuk memudahkan semua penonton untuk mengerti apa yang dia maksud, jadi dia berbicara itu tidak cepat. Yang ada di atas panggung adalah bos besar yang sebenarnya dari area pertambangan di Myanmar Utara, Tuan Wu Ban Wu. Dia adalah orang Cina, tokoh terkenal dan kuat di Myanmar, dan juga salah satu pengendali puncak yang sebenarnya. 10 tambang giok mentah. Fu Yinghonghi mengambil inisiatif untuk memperkenalkannya kepada David dan Amanda Fei Sui. Oh, bahkan bos besar dari Burma telah keluar sendiri. Sepertinya malam ini sangat meriah. Seru Amanda Fei Sui tanpa sadar. Tidak mungkin, persaingan di industri ini sangat sengit sekarang. Fu Yinghong berkata seperti ini, sekarang semua orang menginginkan sepotong kue. Oh, mengapa persaingan begitu sengit? Amanda Fei Sui bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. Ceritanya panjang, dan ada banyak alasan yang terlibat, seperti fluktuasi pasar, situasi internasional, DLL. Kata Fu Yinghong. Bos Fu, katakan saja padaku, anggap saja itu sebagai pelajaran darimu. Amanda Fei Sui cukup tertarik dengan topik ini, karena sekarang dia tiba-tiba menemukan bahwa keuntungan bisnis Zamrud ini jauh lebih banyak daripada bisnisnya sendiri. Perusahaan jauh lebih tinggi, tetapi risiko yang terlibat juga besar. Dan Amanda Fei Sui selalu ingin menjadi wanita yang sangat kuat di dunia bisnis. Jadi perubahan pasar ini, penelitian tentang berbagai situasi dan cara menghadapinya adalah salah satu topik yang paling dia minati. Oke. Karena Tuan Amanda sangat tertarik, saya akan memberitahu Anda secara detail. Fu Yinghong melihat bahwa Amanda Fei Sui sangat tertarik, dan tidak tahan untuk menyentuh wajahnya, jadi dia memberitahu alasannya. Ternyata sejak awal tahun ini, Kepala Kementerian Pertambangan Myanmar mengeluarkan kabar bahwa setelah masa penggalian selesai, perluasan blok batu giok tidak lagi disetujui untuk ditambang. Kalimat ini berarti bahwa mulai sekarang, otoritas Myanmar tidak akan lagi menyetujui perusahaan manapun untuk mengoperasikan area penambangan batu giok baru, dan area penambangan batu giok yang telah habis masa berlakunya tidak akan ditunda atau diperbarui. Dengan kata lain, hanya perusahaan penambangan batu giok yang saat ini beroperasi yang dapat melanjutkan pekerjaan penambangan, dan setelah masa penambangan perusahaan tersebut berakhir, tidak akan ada penundaan. Saat ini, masa penambangan banyak wilayah pertambangan di Myanmar telah berakhir, dan pihak berwenang Myanmar telah menolak permohonan perpanjangan pertambangan mereka. Bisa dibayangkan semakin banyak wilayah pertambangan yang akan habis satu persatu di masa mendatang dan tidak ada perpanjangan yang diperbolehkan. Ketika semua area penambangan Zamrud ditutup sepenuhnya, semuanya akan berakhir dalam 3 tahun ke depan. Sejauh ini, Myanmar telah menutup ribuan area penambangan batu Zamrud. Artinya dalam 3 tahun ke depan, semua venue di Myanmar akan habis masa berlakunya. Kecuali inventaris di tangan pedagang, sulit bagi orang luar untuk membeli batu giok. Saat penambangan di area penambangan berhenti, harga batu giok kasar akan melambung kembali. Menurut statistik, dalam 30 tahun terakhir, harga berlian, zamrud, dan safir telah meningkat masing-masing 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan 10 kali lipat, sedangkan harga zamrud bermutu tinggi telah meningkat 20 kali lipat. Selain itu, hanya batu giok super bermutu tinggi yang dipengaruhi oleh ekonomi dunia. Sejak pertengahan 1980-an, giok-giok super telah melambung ribuan kali lipat. Dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan lebih dari 50, risiko rendah dan pengembalian tinggi,
Ini benar-benar tak tertandingi di industri manapun. Dipengaruhi oleh fluktuasi pasar saham dalam resesi ekonomi, dana likuiditas di pasar telah sangat berkurang, dan seluruh pasar giok dan giok telah terpengaruh sampai batas tertentu. Secara khusus, volume transaksi hadiah JDIT telah turun tajam, dan pasar produk JDIT menjadi semakin populer. Konsumsi rasional mengarah pada harga yang lebih transparan. Berita pelarangan penambangan tidak hanya memberikan pukulan fatal bagi pemilik tambang zamrud, tetapi juga membawa krisis eksistensial bagi penambang dan pengumpul batu individu. Setelah 3 tahun, tidak ada yang bisa pergi ke tambang untuk menambang batu giok, dan semua orang yang terkait dengan industri batu giok akan kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, JDIT Roug telah menjadi barang yang sangat optimis bagi investor JDIT. Ini adalah perhiasan berkualitas tinggi yang sangat diminati di pasar investasi. Kenaikan harga saat ini relatif baik. Perubahan situasi juga menyebabkan harga batu giok kasar naik dengan cepat, dan harga produk berkualitas tinggi relatif tinggi. Banyak investor yang untung, sehingga semakin banyak orang yang mau berinvestasi di JDIT. Terutama dalam 2 tahun terakhir, pasar bahan giok lebih panas dari sebelumnya, dan meningkat, dan pasar barang-barang mahal menjadi semakin intens. Dalam 2 tahun terakhir, karena seringnya perang di Myanmar, ditambah dengan menipisnya sumber daya batu giok mentah, pembatasan ekspor resmi Myanmar dan faktor lainnya, pasar batu giok kasar telah melonjak. Setelah batu giok kasar habis, harga batu giok akan melambung tinggi. Oleh karena itu, sejak tahun lalu telah memasuki tahun pengacakan untuk biji batu giok mentah, dan harga batu giok mentah juga naik banyak, tetapi masih banyak kasus di mana biksu lebih banyak dan daging lebih sedikit. Kadang-kadang, harga batu giok kasar bahkan jauh lebih mahal daripada produk jadi, bahkan ada perang perebutan bahan di banyak tempat. Bagaimanapun, JDIT alami adalah sumber daya yang tidak terbarukan, kumpulan mineral yang disimpan oleh alam selama ratusan juta tahun. Setelah beberapa dekade penambangan yang hiruk-pikuk, formasi yang lebih dalam telah digali, sehingga keluaran zamrud semakin berkurang akhir-akhir ini. Secara khusus, batu giok berkualitas tinggi sangat langka. Karena kekurangan sumber daya, Myanmar memutuskan untuk menggunakan metode ini untuk menutup beberapa area penambangan untuk menghindari penambangan yang semrawut. Barang langka harganya lebih mahal. Harga JDIT diperkirakan akan meningkat tajam pada akhir tahun. Batu giok berkualitas tinggi, seperti hijau kekaisaran, sekarang sebagian besar disimpan secara pribadi oleh pusaka keluarga dan jarang terlihat di pasaran. Dan bahkan jika Anda bisa melihatnya, harganya lebih mahal dari sebelumnya. Dan zamrud adalah sejenis mineral langka yang tidak dapat diperbarui. Dengan penggunaan mesin pertambangan modern, deposit JDIT telah dieksploitasi secara berlebihan dan saat ini terancam habis. Terutama JDIT berkualitas tinggi yang semakin sulit ditemukan. Ini membuat produk giok, terutama produk giok yang sangat indah. Nilainya semakin tinggi, dan potensi apresiasi sangat besar. Anda harus tahu bahwa lebih dari 95% batu giok di dunia berasal dari Myanmar, dan batu giok kasar berkualitas tinggi hanya ada di Myanmar. Karena keunikan asal-usul zamrud, Myanmar memiliki hak mutlak untuk berbicara. Kebijakan semacam itu menyoroti posisi monopoli batu giok Burma. Tidak ada tempat lain di dunia ini yang dapat menemukan batu giok berkualitas tinggi. Memang benar, tidak ada yang lain. Pada awal dinasti Qing, giok JDIT telah memasuki Dahua dalam jumlah besar. Sudah lebih dari 40 tahun sejak pasar batu giok Dahua mulai berkembang, namun sumber batu giok masih dikuasai dengan kuat oleh pihak Burma. Dengan menipisnya sumber daya batu giok,
kenaikan biaya penambangan, dan kebijakan Myanmar yang melarang keras ekspor bahan mentah dan banyak faktor lainnya, harga batu giok kasar pasti akan mencapai titik tertinggi baru dalam waktu dekat. Menurut tren ini, harga batu giok akan semakin mahal, sehingga apresiasi batu giok kelas atas akan sangat besar. Ada pepatah yang mengatakan bahwa, keluarga dengan banyak emas tidak sebaik nincui. Oleh karena itu, berinvestasi di batu giok adalah saham yang hanya memiliki pasar bullish, terutama karena produksinya akan dihentikan dalam 3 tahun ke depan, dan harga JDT akan terus meningkat. Fu Yinghong menjelaskan secara rinci dengan cara ini, dan kemudian berkata, karena situasi saat ini, semua toko perhiasan besar berusaha menimbun batu giok berkualitas tinggi, karena harga di masa depan pasti akan semakin naik. Oh, tidak heran keduanya pada tahun lalu, saya menemukan bahwa banyak orang di dunia bisnis tertarik untuk berpartisipasi dalam investasi batu giok ini, jadi inilah alasannya. Amanda Feisue tiba-tiba mengerti. Hehe, itu hanya masalah kecil. Pemain batu giok asli akan memiliki saluran pembelian dari area penambangan di sisi Burma, dan mereka akan memiliki hubungan yang baik dengan tokoh kekuatan nyata di area penambangan batu giok. Fu Yinghong tersenyum, dan berkata, misalnya, Tuan Wu Banwu di atas panggung, dia mengendalikan beberapa area penambangan zamrud utama di Myanmar, dan juga merupakan target yang ingin dimenangkan oleh para pembuat perhiasan besar. Siapapun yang dapat bekerja sama dengannya dapat menjadi besar hasilkan banyak uang. Oh, karena Tuan Wu memiliki sumber daya seperti itu, mengapa dia datang ke Dahua untuk berpartisipasi dalam pameran seperti itu? Amanda Feisue tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Hehe, ini melibatkan masalah memaksimalkan keuntungan. Fu Yinghong tersenyum dan melanjutkan, Tuan Wu Ban memiliki sumber daya hulu, tetapi sebagian besar pelanggan utama di pasar batu giok ada di Dahua, dan dalam 3 tahun ke depan, miliknya hak penambangan di area penambangan akan segera berakhir, jadi jika dia ingin mendapatkan lebih banyak uang, dia pasti akan menemukan mitra yang paling kuat di Dahua, sehingga kita bisa menghasilkan banyak uang bersama. Oh, artinya, Tuan Wu Ban ada di sini untuk berpartisipasi dalam pameran internal. Tujuan dari pameran ini adalah untuk menemukan mitra masa depan. Amanda Feisue bertanya lagi. Fokus malam ini adalah pertempuran untuk raja. Fu Yinghong berkata, karena masuknya batu giok dari Myanmar melibatkan terlalu banyak kepentingan, dan pihak Myanmar mencoba mengendalikan batu giok beberapa tahun yang lalu. Untuk menaikkan harga, lelang batu giok skala besar diadakan. Sejak itu, sebagian besar batu giok kasar berkualitas tinggi berasal dari lelang batu giok Burma, dan keuntungan besar juga jatuh ke tangan pihak Burma. Untuk mendapatkan lebih banyak uang, Tuan Wu Ban sengaja melewati penawaran umum tahun ini, dan langsung mengadakan pameran dagang internal di Dahua, dan mengadakan acara penawaran Raja Batu, yang hampir merupakan bentuk lain dari penawaran umum. Tawaran itu kemungkinan besar akan menjadi mitra prioritas Tuan Wu Ban. Begitu ya? Amanda Feisue akhirnya mengerti. Pada saat ini, Wu Ban di atas panggung akhirnya berakhir setelah banyak pidato yang fasih. Segera, Wu Ban mengumumkan melalui seorang penerjemah bahwa penawaran Raja Batu malam ini akan secara resmi dimulai. Setelah pengumuman, Wu Ban berjalan ke meja bundar besar dan secara pribadi mengangkat kain merah yang menutupinya. Tiba-tiba, sepotong besar batu giok besar muncul di depan semua orang. Sepotong batu giok kasar yang besar itu tampaknya memiliki berat setidaknya 15 ton, dan kulitnya ditutupi dengan selokan dan garis vertikal, tetapi memiliki lapisan khusus kilau hitam dan merah. Penampilan yang aneh membuat Raja Batu ini terlihat cukup gaib. Bab 212. Wow, aku tidak menyangka Raja Batu ini memiliki bahan seperti itu.
Fentong tidak bisa menahan rasa kagum saat melihat wajah sebenarnya dari Raja Batu ini. Berdiri di samping Fentong, David bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bos Fen, dari mana asal bahan ini?" Fentong menjelaskan hal ini, dengan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan di wajahnya, tampaknya persaingan untuk Raja Tawaran malam ini akan sangat sengit. Benar saja, setelah mengungkap wajah asli Stone Raja, Wu Ban mengumumkan harga cadangan, ternyata 300 juta yuan. Dengan kata lain, Raja Batu seberat 15 ton ini bernilai hampir 100 ribu yuan per kati. Ketika harga cadangan 300 juta yuan diumumkan, semua toko perhiasan di tempat tersebut tersentak. Namun, ketika mereka melihat Raja Batu besar itu, mata semua orang menjadi panas kembali. Alasannya sangat sederhana. Selama Raja Batu besar ini dapat mengekstraksi batu giok berkualitas tinggi yang cukup, ia pasti dapat memperoleh kembali modal dengan bunga. Selain itu, ada juga peluang untuk menjalin kemitraan dengan Wu Ban, jadi harga cadangan 300 juta yuan cukup masuk akal. David juga tercengang, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat batu yang begitu mahal. Fentong di sebelahnya tersenyum dan berkata, "Harga dasar mulai dari 300 juta, yang tidak berlebihan." "Bukankah itu berlebihan?" David bergumam. "Hehe, Tuan Fred, apakah kamu tidak tahu? Padahal, sebelum ini, pameran batu giok Burma telah diadakan berkali-kali. Setiap saat akan ada banyak zamrud berkualitas tinggi, yang semuanya lahir di Raja Batu." Fentong menjelaskan, dan berkata, "Yang paling membuatku terkesan adalah tawaran batu giok 10 tahun yang lalu. Pasar batu giok saat itu jauh kurang populer daripada sekarang, tetapi harga cadangan lelang untuk raja itu pada waktu itu mencapai 50 juta yang mencengangkan, dan harga transaksi terakhirnya mencapai harga setinggi langit yang mencengangkan, 1 miliar. 1 miliar. Ini benar-benar harga setinggi langit." David sangat terkejut, dan mau tidak mau bertanya pada Fentong, "Tawar raja itu menjual dengan harga selangit, apakah kamu mendapatkan uangmu kembali?" "Tentu saja." Fentong mengangguk, dan berkata, "Harga transaksi 1 miliar saat itu sungguh menakutkan. Memang tumbuh dengan baik dan berkulit tipis. Setelah dilepas, mereka penuh dengan sengyang dan hijau di area yang luas. Meskipun ada beberapa retakan besar, itu tidak berpengaruh banyak. Itu terjual dengan cepat, dan itu adalah mengatakan bahwa pembeli menghasilkan setidaknya 2 miliar yuan di samping 1 miliar yang diinvestasikan dalam biaya. Keuntungan ini benar-benar mengerikan." David mau tidak mau berseru. "Itu benar. Giok berkualitas tinggi selalu dihargai tetapi tidak dipasarkan, dan hanya mereka yang memiliki kekuatan kuat yang mampu membelinya." Fentong juga berkata dengan emosi. Saat keduanya mengobrol, penawaran untuk Raja Batu dimulai, dan dengan cepat mencapai puncaknya. Pada saat ini, para pembuat perhiasan menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya dan berpartisipasi dalam penawaran satu demi satu. Alhasil, harga penawaran untuk Raja Batu itu melambung tinggi, mencapai 800 juta dalam waktu singkat. Setelah mencapai harga 800 juta yuan, sebagian besar perhiasan di pasar mereda dan berhenti mengejar tawaran. David sekali lagi kagum, "Saya tidak berharap perhiasan ini menjadi begitu kaya." Tidak heran itu David sangat terkejut, karena di area pameran sebelumnya, sebagian besar perhiasan relatif sederhana, dan mereka tidak mencolok. Mereka bahkan ragu untuk membeli sumber daya batu giok kasar senilai sekitar 1 juta yuan. Tapi sekarang, begitu Raja Batu muncul, para pembuat perhiasan ini menunjukkan kartu mereka. "Hehe, mereka memang kaya. Tapi kebanyakan dalam bentuk kerja sama tim dan penawaran," kata Fentong sambil tersenyum. "Kerja sama kelompok?" David terkejut. "Itu benar. Lagi pula, harga Stone King terlalu tinggi.
Bahkan jika seorang pembuat perhiasan kaya ingin memenangkannya sendirian, dia harus mengambil risiko besar dan jatuh ke dalam keadaan kendala keuangan, jadi mereka membentuk kelompok untuk menawar. Jadi yang membagi risiko, menyelesaikan situasi keuangan yang ketat, dan masih memiliki peluang untuk memenangkan penawaran. Mengapa tidak melakukannya? Jelas Fentong. Itu benar. David mengangguk berulang kali. Setelah penawaran di lapangan mencapai 800 juta, ada keheningan singkat. Pada saat ini, Fu Yinghong tiba-tiba mengangkat kartunya, dan dia menyebutkan harga 900 juta. Alhasil, Fu Yinghong tiba-tiba menjadi fokus lapangan. Bos Fu, apakah kamu benar-benar ingin menjatuhkan Raja Batu ini? Fentong tidak bisa menahan diri untuk bertanya seperti ini pada Fu Yinghong. Ya. Fu Yinghong mengangguk, dan berkata dengan wajah serius, bagiku, ini adalah pertarungan terakhir. Hehe, kuharap begitu, Fu Yinghong tersenyum, tapi nada suaranya tampak cukup gugup. Setelah Fu Yinghong menyebutkan harga 900 juta yuan, suasana di venue kembali tenang, karena bagi kebanyakan orang, ini sudah merupakan harga setinggi langit yang tidak dapat dicapai. Setelah Wu Ban di atas panggung melihat harga ini, dia tampak merasa cukup puas, jadi saya siap membiarkan penerjemah mengumumkan hasilnya. Tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba menawar, saya akan menawarkan 1 miliar. Mata semua orang langsung tertuju pada orang itu, dan itu adalah Simen Aotian. Ternyata memenangkan Raja Batu adalah tujuan akhir Simen Aotian malam ini. Melihat Simen Aotian berpartisipasi dalam penawaran, Fu Yinghong terkejut sesaat, dia sepertinya tidak terkejut, dan kemudian dia segera mengutip harga yang lebih tinggi, 10,5 miliar. 1,1 miliar. Simen Aotian menaikkan harga tanpa ragu-ragu. 11,5 miliar. Fu Yinghong mengertakkan gigi dan membuat kutipan lagi. 1,2 miliar. Segera setelah Simen Aotian menyebutkan harga seperti itu, dia memandang Fu Yinghong dan berkata sambil mencibir, Bos Fu, tawar saja lebih tinggi, dan aku pasti akan menemanimu sampai akhir. Mendengar apa yang dikatakan Simen Aotian, wajah Fu Yinghong tiba-tiba menjadi memalukan. Karena sumber daya keuangan Fu Yinghong saat ini telah mencapai batas atas, dan dia tidak lagi dapat bersaing, dan Simen Aotian didukung oleh keluarga besar Simen. Segera setelah kami turun, pemenang terakhir juga Simen Aotian. Oke. Hahaha. Bos Fu, mereka yang tahu urusan saat ini brilian. Kalimat ini juga cocok untukmu. Simen Aotian menatap Fu Yinghong dengan bangga, dan mencibir sinis, jika kamu ingin bermain denganku, kamu bisa, jangan bermain denganku. Fu Yinghong melirik Simen Aotian, dia tidak berbicara, tetapi tubuhnya sedikit gemetar. Saat ini, tidak ada seorang pun di lapangan yang berani menawar dengan Simen Aotian. Oleh karena itu, Wu Ban mengumumkan hasil penawaran dengan sangat cepat. Batu Raja menjadi milik Simen Aotian. Setelah hasilnya keluar, Simen Aotian melihat ke langit dan tertawa penuh kemenangan, lalu berjalan ke atas panggung, dan saat menjalani prosedur pengiriman, dia mengobrol dengan Wu Ban, terlihat sangat bersemangat. Fu Yinghong menyaksikan adegan ini dengan mata tak berdaya, matanya dipenuhi ketidakberdayaan, dia terlihat sangat kesepian. Kakak Hong, apakah kamu baik-baik saja? Melihat ini, David merasa tertekan, dan buru-buru bertanya pada Fu Yinghong seperti ini. Aduh. Sebenarnya, aku berbohong ketika aku mengatakan itu baik-baik saja. Fu Yinghong menghela nafas pelan, dan berkata, untuk bersaing memperebutkan Raja Batu ini, aku menghabiskan banyak upaya, tetapi tanpa diduga, inilah hasilnya. Setelah mengatakan ini, Fu Yinghong menghela nafas lagi berkata, tidak mungkin, keluarga Simen terlalu kuat. Mendengar ini, David menghibur Fu Yinghong dan berkata, Saudari Hong, kamu tidak perlu terlalu sedih.
Jika Anda tidak dapat mengalahkan Raja Batu, Anda masih memiliki batu giok hijau matahari. Aduh. Karena itu, yang paling saya hargai adalah hubungan kerja sama dengan Tuan Wuban. Fu Yinghong menghela nafas lagi, dan berkata, menjadi mitra Tuan Wuban adalah tujuan akhir saya. Sayang sekali kesempatan ini direnggut oleh Simen Aotian lagi. Saudari Hong, apakah Anda benar-benar peduli untuk bekerja sama dengan Tuan Wuban itu? David bertanya pada Fu Yinghong seperti ini. Ya. Fu Yinghong mengangguk, dan berkata, dalam 2 tahun terakhir, saya telah menghabiskan banyak uang di industri batu giok, membuka toko perhiasan bermerek, dan melalui hubungan klub Huaxin, saya online dengan TN mereka bersama-sama menyelenggarakan pameran perdagangan internal malam ini. Tujuan melakukan ini adalah untuk mendapatkan kembali sumber daya yang dirampok oleh Simen Aotian, tetapi pada akhirnya, mereka tetap membuat gaun pengantin untuk Simen Aotian. Sik. Saudari Hong, jangan terlalu sedih. Yang disebut timur tidak cerah dan barat cerah sejak Anda membuka toko perhiasan bermerek, masih banyak batu giok kasar di area pameran D, dan kualitasnya tidak lebih buruk dari Raja Batu itu. Kamu bisa terus memilih. Tapi David mengatakan ini pada Fu Yinghong. Hanya itu yang bisa kulakukan sekarang. Fu Yinghong mengangguk, dia tiba-tiba menatap David, dan bertanya padanya, David, bisakah kau membantuku memilih batu giok yang kasar? Kakak Hong, kenapa kamu ingin aku membantumu memilih? David buru-buru bertanya padanya. Karena menurutku kamu sangat beruntung, kata Fu Yinghong. Saudari Hong, keberuntunganku tidak bisa bertahan selamanya. David buru-buru berkata, selain itu, harga batu giok kasar tidak rendah. Jadi kau tidak takut aku akan kehilangan taruhanku? Aku percaya pada visimu. Bahkan jika kamu kalah taruhan, aku tidak menyalahkanmu. Baiklah kalau begitu. Karena kakak Hong sangat mempercayaiku, aku akan membantu kakak Hong memilih beberapa. David tidak punya pilihan selain setuju. Oleh karena itu, David dan Fu Yinghong memasuki area pameran, dan terus memilih batu giok kasar. Setelah beberapa saat, David membantu Fu Yinghong memilih lebih dari selusin batu giok kasar. Di sisi lain, Fu Yinghong menyewa juru bahasa ahli batu untuk melakukan analisis batu di tempat. Setelah lusinan bahan kasar giok mentah dilepaskan, setidaknya 10 di antaranya berubah menjadi hijau, dan semuanya berkualitas tinggi. Untuk sementara, hasil seperti itu kembali membuat heboh di area pameran. Karena kemungkinan ini menjadi hijau terlalu tinggi, sangat tinggi hingga mencengangkan. Ya Tuhan! Saudaraku, penglihatanmu benar-benar luar biasa. Fu Yinghong tersipu kegirangan, menyapu penurunan sebelumnya. Hehe, aku beruntung malam ini. Kamu bisa memenangkan hadiah besar. Jika kamu minum air, kata David sambil tersenyum. Bab 213. Faktanya, kebenaran dari masalah ini adalah bahwa David diam-diam mengaktifkan mata sejati 5 roda untuk membantu Fu Yinghong memilih batu giok yang kasar. Awalnya, David dapat menggunakan mata sejati 5 roda untuk mencapai 100% hijau, tetapi untuk menipu mata dan telinga orang, jangan sampai ketika orang melihat petunjuknya, dia sengaja memilih beberapa batu giok kasar yang tidak berubah menjadi hijau. Tuan Fred, keberuntunganmu benar-benar melawan langit. Fentong telah mengikuti untuk menonton kesenangan itu, dan dia juga tercengang saat melihat bahwa David memiliki kemungkinan besar untuk menjadi hijau. Bahkan Amanda Feisue tercengang, dia bahkan berkata kepada David seperti ini, David, bagaimana kamu bisa seberuntung itu? Mungkinkah kamu telah membuka matamu? David tertegun sejenak, dan segera menggelengkan kepalanya untuk menyangkal, Feisue, jangan berpikir liar, bagaimana saya bisa memiliki kemampuan untuk membuka langit?
Itu semua tahayul. Oke. Jika itu tahayul, kemungkinannya terlalu dibesar-besarkan. Amanda Faisno bergumam. Saudaraku, sejujurnya, kamu sangat beruntung bahkan aku harus percaya padamu. Fu Yinghong juga berkata sambil tersenyum. Saudari Hong, ini murni keberuntungan. Tentu saja David tidak mengakuinya, jadi dia berinisiatif mengubah topik. Ayo lanjutkan memetik batu kasar selagi aku beruntung malam ini. Oleh karena itu, David terus membantu Fu Yinghong memilih batu giok mentah yang kasar. Kali ini, David sengaja merendahkan banyak dan menyesuaikan kemungkinannya menjadi setengah, yaitu dari 10 batu giok mentah, 5 buah akan menjadi hijau. Dan sisanya adalah batuan sisa. Namun meski begitu, David tetap menjadi Raja Hijau terpanas. Belum lagi Fu Yinghong, bahkan para pembuat perhiasan di tempat tersebut ingin menjalin hubungan dengannya, dan banyak dari mereka bahkan rela mengeluarkan banyak uang untuk membiarkan dia membantunya kemudian pilih wol giok yang kasar. Namun, David masih dengan sopan menolak perhiasan itu, dia tidak ingin menunjukkan 5 putaran mata aslinya. Secara besar-besaran, dia hanya ingin membantu Fu Yinghong. Meskipun David dengan sopan menolaknya, para pembuat perhiasan itu juga percaya tahayul tentang keberuntungannya, sehingga banyak orang mengikuti David untuk memilih batu giok kasar dengan mentalitas mewarnai cahaya. Anehnya, sebenarnya ada beberapa pembuat perhiasan yang, melalui metode mengikuti tren seperti itu, telah memilih beberapa potong batu giok hijau mentah. Untuk sesaat, David menjadi fokus lapangan, dan lebih banyak perhiasan mengikuti tren muncul di depan dan di belakangnya. Pemandangannya semarak pasar sayur. Saat ini, Simen Aotian dan Liao Zhengfan yang telah menyelesaikan formalitas keluar dari kantor di area pameran. Melihat pemandangan yang semarak di luar, Simen Aotian dan Liao Zhengfan cukup terkejut. Karena adegan seperti itu bahkan lebih semarak daripada saat mereka bersaing memperebutkan raja penawaran barusan. Dan Simen Aotian segera menemukan bahwa alasan kegembiraan tersebut sebenarnya karena hubungan David. Ini membuat Simen Aotian sangat kesal, dia merasa bahwa dia adalah pahlawan malam ini, dan David benar-benar mencuri perhatiannya. Oleh karena itu, Simen Aotian mengambil Liao Zhengfan dan berjalan menuju David. David menundukkan kepalanya, dengan hati-hati membantu Fu Yinghong memilih batu giok yang kasar. Itu hanya berpura-pura di sini. Kamu adalah tipe orang yang tidak tahu caranya mengidentifikasi batu kasar sama sekali. Hehe, aku tidak begitu tahu bagaimana mengidentifikasi batu kasar. Tapi aku beruntung. David mengangkat matanya dan melihat bahwa itu adalah Simen Aotian, jadi dia tertawa seperti ini. HMPH. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa makan hanya dengan keberuntungan? Simen Aotian mendengus dingin, dan tidak memperhatikan David. Tuan muda Simen, Anda salah. Pada saat ini, Amanda Feisue tiba-tiba mengatakan ini. Benarkah? Feisue, beritahu aku, kenapa aku salah. Melihat apa yang dikatakan Amanda Feisue, Simen Aotian mengerutkan kening, lalu bertanya padanya. Hehe. Karena keberuntungan David tidak hanya bisa dijadikan makanan, tapi juga menghasilkan banyak uang. Amanda Feisue tersenyum, lalu berkata kepada Simen Aotian, jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya kepada orang lain. Orang. Tuan muda Simen, wanita cantik ini benar. Keberuntungan Tuan Fred melampaui surga. Keberuntungan, aku akan puas. Tuan Fred adalah dewa keberuntungan dalam pikiranku. Begitu. Amanda Feisue selesai berbicara, banyak toko perhiasan di sekitar mengungkapkan kekaguman dan kekaguman mereka pada David. Melihat Amanda Feisue dan sekelompok perhiasan mengatakan hal-hal baik tentang David satu demi satu,
Simen Aotian merasa lebih tertekan, dan api kecemburuan dengan cepat menyala di dalam hatinya. Lagi pula, Simen Aotian selalu menyukai perasaan diperhatikan dan dikagumi oleh orang lain, dan sekarang David mencuri perhatian publik. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Jadi, dengan wajah cemberut, Simen Aotian mengejek David lagi dan berkata, "Aku paling membenci orang sepertimu. Kamu menipu makanan dan minuman di mana-mana dengan sedikit keberuntungan, tapi kamu tidak memiliki keterampilan nyata. Apakah kamu cemburu padaku?" Tapi David tersenyum, menatap Simen Aotian dan berkata, "Keberuntunganku lebih baik darimu, jangan percaya. Kamu." Simen Aotian membeku ketika mendengar kata-kata itu, ekspresinya menjadi lebih serius. Itu suram, tapi di tempat ini, tidak mudah baginya untuk marah, dan dia tidak ingin melihat wajah sombong David. Jadi, dalam benak Simen Aotian, sebuah ide muncul. "Nah, karena kamu sangat beruntung, ayo berjudi. Apakah kamu berani bermain?" Simen Aotian menatap David dengan mata provokatif. "Oh, apa yang ingin kamu pertaruhkan?" tanya David padanya. "Hal yang paling menarik di sini tentu saja bertaruh pada batu." Simen Aotian menatap David, "Apakah kamu berani bertaruh denganku?" David tersenyum, dan bertanya pada Simen Aotian, "Tuan muda Simen, bagaimana kabarmu? Ingin bertaruh? Karena kita ingin bertaruh satu sama lain. Kalau begitu mari kita mainkan seluruh taruhan, dan bertaruh siapa yang bisa memilih batu giok kasar yang bisa dipotong dan dinaikkan." Simen Aotian berkata, "Jika batu giok kasar bahan yang dipilih oleh yang terpilih menang, maka siapapun yang menang. Jika kedua belah pihak memotong harga, pemenang akan diputuskan sesuai dengan kualitas. 2 dari 3 putaran akan menang. Tidak masalah." David hanya menerima cara ini bertaruh satu sama lain, dan kemudian dia bertanya kepada Simen Aotian. "Karena ini adalah taruhan satu sama lain, ada pemenang dan pecundang, hadiah apa yang dimiliki pemenang?" David mengerutkan kening ketika mendengar jumlahnya. Simen Aotian adalah 100 juta saat dia bergerak, jelas dia ingin menggunakan kekayaan dan kekuatannya untuk menjadi tangguh dengannya. "Apa? Kamu tidak punya uang untuk bermain, kamu tidak boleh kalah, kan?" Melihat keraguan-raguan David, Simen Aotian mencibir dan mengejeknya. "Siapa bilang kami tidak punya uang untuk bermain?" Pada saat ini, Fu Yinghong berdiri dan berkata kepada Simen Aotian, "Tuan Simen, karena kamu ingin bermain, maka kami akan menemanimu sampai akhir. Satu permainan adalah 100 juta, dan uangnya terserah saya." "Kakak Hong, kamu tidak perlu melakukan ini." David buru-buru mengatakan ini pada Fu Yinghong. Faktanya, David masih bisa bertaruh dengan 100 juta dalam satu putaran, lagi pula, dia masih memiliki 500 juta di bukunya. "Saudaraku, kamu membantuku memilih begitu banyak batu kasar dan kebanyakan dari mereka berubah menjadi hijau, dan keuntungan darinya lebih dari 100 juta. Kakak melakukan ini untuk membayarmu," kata Fu Yinghong. "Ini, baiklah." David ingin menolak pada awalnya, tapi setelah memikirkannya, dia tetap setuju. Karena 5 putaran mata sejati di sisinya, David tidak takut kalah sama sekali. "Oh, Bos Fu yang memiliki keberanian. Sekarang, mari kita mulai." "Ya. Kedua belah pihak bisa pilih sendiri," kata David. "Kamu tidak takut mati, nak?" Simen Aotian mencibir, tetapi melihat wajah percaya diri David, dia masih merasa sedikit bingung. Jadi dia berbalik dan bertanya pada Liao Zhengfan, "Tuan Liao, apakah kamu yakin?" "Tentu saja. Anak ini hanyalah biksu setengah jalan, bagaimana dia bisa dibandingkan denganku?" Liao Zhengfan mengangguk, memegang kotak peralatan yang sangat bagus di tangannya, dengan ekspresi angkuh di wajahnya. "Itu bagus.
Tuan Liao, Anda harus menampar wajah anak ini untuk saya. Simen Aotian menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan Liao Zhengfan sebagai konsultan judi batunya. Tentu saja dia sangat percaya padanya. Untuk membuatnya Liao Zhengfan bekerja lebih keras, dia juga menjanjikan hadiah besar. Selama Tuan Liao memenangkannya untukku, aku akan menghadiahimu 50 juta lagi. Terima kasih, Tuan Simen. Liao pasti akan berusaha sekuat tenaga. Mata Liao Zhengfan berbinar ketika mendengar ini, dan dia langsung setuju. Segera setelah itu, Liao Zhengfan mulai memilih bahan giok kasar mentah di area pameran D. Karena kedua belah pihak semuanya berjudi, bahan giok mentah setengah potong tidak dapat dipilih, dan hanya dapat dipilih dari seluruh bagian kasar giok kasar. Dengan cara ini, kesulitannya akan berubah secara alami jauh lebih besar, tetapi juga lebih seru. Liao Zhengfan benar-benar menggunakan keahliannya yang sebenarnya. Dia dengan hati-hati memilih dan menggunakan berbagai alat bantu, seperti senter yang kuat, kaca pembesar 10x, dan bahkan alat timbang yang halus, DLL. Setelah banyak pelemparan, Liao Zhengfan akhirnya sepotong giok kasar dipilih. Jadi ite kasar yang dipilih Liao Zhengfan berbentuk oval dan seukuran wajah, dengan lapisan kilau hitam keabu-abuan di kulitnya, dengan jurang vertikal dan horizontal serta tekstur bening, dan sepertinya beratnya lebih dari 100 kati. Melihat bahwa Liao Zhengfan telah memilih, Simen Aotian tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepadanya, Tuan Liao, apakah Anda yakin yang ini? Tentu. Liao Zhengfan mengangguk dengan percaya diri, batu kasar ini memiliki peluang besar untuk berubah menjadi hijau. Lihatlah Simen Aotian. Harga dasar batu giok kasar yang dipilih Liao Zhengfan mencapai 5 juta. Secara umum, hanya batu kasar berkualitas tinggi yang berani menandai harga cadangan seperti itu, dan kemungkinan menjadi hijau juga lebih tinggi. Baru pada saat itulah Simen Aotian merasa lega, dan kemudian dia melihat ke arah David, tetapi tidak ada gerakan. Sebaliknya, dia berkeliaran di area pameran, melihat ke timur dan barat, tidak memilih batu giok kasar, atau melakukan penelitian apapun. Ini seperti berkeliaran.